Oke, teman-teman, kita mulai saja. Apakah suara saya bisa terdengar nih? Oke. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 17, kita akan membahas bab 4 ya, sesuai dengan RPS ya. Terus itu semua saya tidak membuat PowerPoint atau apa karena mengacu ke bahannya memang harus dari MKU ya. Sudah terlihat ini bab 4-nya, teman-teman? Sudah ya. Jadi bab 4 ini hanya memperkenalkan saja buat teman-teman yang bukan kependidikan ya. Sejarah dan tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh ya. Kalau sejarah itu teman-teman bisa membaca setelah mencari di Google ya. Sejarah, kalau sejarah itu kan jelas ya. Sejarah jelas tidak ada yang ditutupin ya, kecuali memang yang membuat para pemangku itu kurang senang dengan tokoh. Kalau yang ini kelihatannya dibuka lebar, jadi Anda bisa melihat semua sejarah dan tokoh-tokoh pendidikan. Jadi dari tokoh pendidikan yang sekarang, atau bukan tokoh pendidikan ya, dari pendidikan yang ada di Indonesia ini bukan murni adopsi dari negara-negara yang saat ini sudah dianggap kelompok maju ya, tetapi ternyata Indonesia juga mempunyai tokoh-tokoh inisiasi pendidik ya, atau dari sistem pendidikan Indonesia itu sudah ada dulu. Jadi ada 3 nama ya, 3 nama. Sebetulnya saya juga kurang begitu paham kenapa hanya 3 nama di sini, dan kenapa tidak ditambahkan dengan beberapa nama yang lain gitu ya. Jadi kita akan membahas secara singkat saja. Setelah itu teman-teman bisa mencari sendiri ya, yaitu sejarah dan pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Saya tidak menyebutkan paknya di depan ya. Ki itu adalah sebutan ya. Ki kalau Anda kerja atau pernah belajar di taman siswa, Tamsis ya, itu semua guru disebut Ki ya. Ki Joko, Ki Narto, Ki, semuanya Ki ya. Ada Ki Hajar Dewantara.
Ada juga Bapak Ahmad Dahlan dan yang terakhir Bapak Syafi'i ya, Muhammad Syafi'i. Jadi paling tidak selain banyak sekali tokoh nasional di bidang pendidikan, ini minimal Anda sudah mengenal tiga orang ini ya. Oke, pelan-pelan saya akan bahas. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara. Ini zaman Belanda ya, zaman Belanda. Pak Hajar Dewantara ini termasuk kalau apa ya, golongan darah biru ya, darah biru. Jadi kalau apa namanya, transfusi darah itu darahnya warnanya biru ya. Darah biru biasanya telinga di bawah alis ya, di bawah mata ya. Kalau Anda lihat mata Anda itu kalau ditarik ke depan, telinga Anda ditarik ke depan itu biasanya di bawah mata. Itu kalau di luar negeri ya. Saya tidak tahu di Indonesia ada ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya itu ada di Google Wikipedia ya, Wikipedia. Anda bisa lihat ya, Anda tuh dari daerah, dari golongan mana itu bisa lihat di Wikipedia. Jadi ini Ki Hajar Dewantara ini di Jogja. Aslinya sudah bisa dilihat ya, Raden Mas ya, Suwardi Suryo Diningrat. Ini termasuk dilahirkan dalam lingkungan di dalam benteng ya, di dalam bentengan ya, dalam itu keraton. Ini beliau ini menempuh pendidikan dari mulai SD dan seterusnya ini di Indonesia saat itu masih dijajah Belanda. Jadi ujung-ujungnya ini beliau sampailah pada sekolah kedokteran ya. Zaman itu yang ikut yang bisa masuk ya, bisa masuk sekolah kedokteran Stovia di sekarang di Jakarta ya. Itu kalau tidak salah ya, kalau salah ya udah masa lalu, masalah udah jarang dibaca lagi. Ini tidak ada bangsa pribumi ya. Tapi ternyata ini nggak tahu linknya dari siapa, beliau ini bisa masuk. Nah memang setelah itu beliau bekerja tertarik untuk melihat masalah-masalah sosial ya di Indonesia. Nah setelah beliau kembali ke Indonesia, ada kasus waktu itu tidak disebutkan kasusnya apa gitu ya. Ada di sejarah ada sebetulnya, tapi saya tidak pada kapasitas untuk mendetailkan kasusnya beliau kenapa gitu. Jadi kembali ke Indonesia terus mendirikan Sekolah Perguruan Nasional Taman Siswa, jadi Tamsis ya. Ini sampai sekarang masih ada Tamsis. Ini untuk pribumi ya, untuk pribumi. Ini pusatnya di Jogja, tapi sudah kemana-mana ya. Jadi kalau setiap tahun itu pasti ada iring-iringan bis ya dari sekolah taman siswa di luar Jogja ke Jogja untuk melihat kantor pusatnya ya. Kalau ada mahasiswa dari D3 Tata Rias yang pernah mengikuti pendidikan di taman-taman ini, itu nanti pasti akan pernah mengalami. Nah sekarang apa sih ke ininya ya, ini Anda sudah bisa lihat sini ya. Ini kok diklik larinya hanya 9 menit ya, dilihat saja. Iseng-iseng, kalau enggak nanti Anda bentuk kelompok itu, nanti satu orang ditugaskan untuk melihat video ini. Video yang sejarah berdirinya Taman Siswa ini, terus nanti suruh merisame ya, nanti suruh presentasi di kelompoknya. Itu saya kira lebih jak ya dibanding semua nonton. Tapi kalau mau nonton sendiri juga enggak ada masalah. Nah sekarang apa sih yang membuat Ki Hajar Dewantara ini sampai masuk ke buku ya, buku wawasan pendidikan ini. Nah ini ya, saya juga setiap kalau ke Jogja akan foto di samping kiri dan samping kanannya ini.
Sementara yang lain di santai ya, di pendopo ini. Jadi ada tiga nga ya, tiga nga yang dikenalkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah ngerti ya, ngertos ya, ngerti, jadi memahami. Memahami itu maksudnya kognitif ya, kognitif. Terus kedua ngeroso, ngeroso itu bukan merasa ya, ngeroso. Jadi kalau bahasa orang Jawa itu aku kok ngeroso gak enak ya. Jadi merasa, merasa itu sudah ada proses ya, proses sampai bisa menyebutkan bahwa kondisinya tidak enak gitu ya, meroso. Aku ngeroso kerja ning kini iku panas ya. Jadi saya merasa kerja di sini panas bukan, tapi saya merasa kerja di tempat ini itu tidak nyaman ya. Tapi itu kalau dalam bahasa Jawanya itu aku ngeroso kerja ning kini panas ya. Jadi dia tidak nyaman dengan posisinya saat ini. Nga ketiga adalah ngelakoni. Yang nga kedua itu ngeroso itu adalah afeksi ya. Jadi afektifnya. Dan yang nga ketiga adalah ngelakoni. Ngelakoni itu telah mengerjakan ya, telah mengerjakan. Jadi kalau orang teori ya, teori merias manten ya, merias pengantin adat Betawi itu kan teorinya bisa saja Anda sudah khatam bolak-balik ya, tapi kalau belum ngelakoni, belum melakukan sendiri itu tidak dianggap kompeten ya. Pilot itu sudah 10.000 jam sukses ya take off dan landing menggunakan pesawat Boeing tipe X ya. Di situ ada ratusan masalah. Kalau dalam waktu terbang masalahnya ABCD sukses. Saat mendarat ya, itu disimulasikan di simulator Boeing X itu dia sukses. Sampai dia dapat lisensi 10.000 jam tapi menggunakan simulator. Itu belum bisa dianggap bisa terbang ya. Kalau terbang itu ya harus terbang beneran ya. Terbang beneran. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi ngelakoni ya, ngelakoni. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini peserta didik atau mahasiswa atau siswa ini ya harus seperti itu ya, ngerti, bisa memahami intelektualnya, terus bisa merasakan ya, afeksi dan psikomotoriknya juga sukses gitu ya ditransfer. Jadi sebetulnya tiga nga ini ya, tiga nga ini masih sampai saat ini kita kuliah ini masih setara dengan taksonomi Bloom ya, bukan Bloom ya, bukan Bloom tapi Bloom. Teori taksonomi Bloom. Jadi ada orang luar negeri itu yang dedengkotnya pendidikan itu membuat taksonomi, pengelompokan disebut taksonomi Bloom. Jadi dalam kalau seseorang itu mengikuti pembelajaran seperti Anda itu ya, nanti setelah lulus di 3 Tata Rias, Anda akan mempunyai kelompok pengetahuan ya, kognitif. Terus Anda nanti juga berubah, kognitifnya berubah. Dan itu bersifat permanen. Yang berikutnya adalah afektif atau afeksi sikap. Sikapnya juga berubah. Kalau dulu pelongo-pelongo, sekarang sudah lebih bijak ya, matanya agak nunduk, kepala agak nunduk terus lihatnya hitamnya ke depan. Bukan ke atas ya, atau ke kiri kanan. Terus sama psikomotor. Psikomotorik ini adalah kemampuan menggerakkan otot ya, menggerakkan otot. Jadi psikomotorik itu maksudnya seperti ini ya. Kalau Anda akan merias wajah ya pengantin laki ya, itu segala macam make up-nya kan ada ya. Orang bisa saja menggunakan, tapi dengan kemampuan psikomotorik itu orang berbeda gitu ya.
Orang bisa aja buka pintu mobil, bisa starter, menghidupkan mobil, bisa injek kopling, bisa injek rem, bisa injek gas, bisa injek kopling, masuk satu gas. Tapi untuk sampai dari Jakarta sampai ke Surabaya itu kan tidak semua bisa ya. Ada yang bisa masuk ke got ya, masuk kolong kontainer atau masuk ke rumah sakit atau masuk kemana. Tapi ini jadi itu psikomotorik ya. Jadi kalau Anda sudah selesai belajar itu yang Anda akan mengalami perubahan 3 ya secara tetap, yaitu kognitif ya, afektif dan psikomotorik yang merubah pemikiran Anda. Anda sudah lebih baik ya berpikir, pola pikirnya gitu ya. Terus afeksinya, sikapnya sudah berubah, terus psikomotoriknya sudah berubah. Jadi 3 hal ya. Jadi kalau kognitif ini harus, kalau melihat apakah Anda sudah paham dengan suatu teori, berarti Anda harus diuji ya. Nah, diuji sesuatu hal yang di dalam kepala itu kan nggak bisa, kepalanya dibuka, otaknya dibeber gitu kan nggak bisa. Jadi untuk menguji kognitif seseorang itu harus dikasih suatu masalah. Nah, masalah itu nanti dia akan menjawab. Nah, kalau jawabannya mengacu ke sini, ke sini, ke sini itu disebut apa? Kalau afeksi itu tidak boleh menggunakan pertanyaan. Misalnya, bagaimana cara merias manten yang baik? Oh, kalau yang seperti itu jawabannya akan normatif semua gitu ya. Tapi afeksi ya bagaimana dipantau ya, dilihat pada saat Anda itu melakukan action itu dalam merias pengantin atau persiapannya itu seperti apa sikap Anda. Misalnya kaki naik satu, kepala di bawah ya, ngomongin orang itu dan sebagainya itu afeksi. Nah, kalau psikomotorik ini harus dilihat dari karyanya ya, dari konkret, hasil konkretnya gitu ya. Jadi 3 domain tujuan pembelajaran ini secara simultan ini harus dapat dicapai oleh peserta didik ya. Tidak boleh hanya salah satunya saja ya. Kognitifnya saja digenjot tapi afeksinya nggak berubah ya, psikomotornya apalagi ya tidak ada. Jadi harus tiga-tiganya ya. Kalau afeksi memang itu secara psikologi adalah karakter ya. Jadi agak susah untuk diubah ya. Anda bisa lihat kan teman-teman yang sudah profesional dalam melakukan pekerjaannya itu kan ya seperti itu ya, tidak bisa diubah. Walaupun sudah tiga tahun belajar di diploma 3 tata rias juga tidak berubah ya, tapi paling tidak sudah menuju ya, berubah sedikit nggak apa-apa. Hasil belajar itu tidak tadinya goblok jadi sangat pintar ya. Tadinya goblok, jadi goblok itu sudah bagus itu. Jadi gobloknya berkurang gitu ya. Kalau goblok jadi sangat pintar itu tidak ada ya. Ini proses ya. Nah, ada lagi konsep untuk guru ya. Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Bukan Tutwuri Hanjegali, bukan ya. Jadi ini berbicara peran guru sebagai fasilitator ya. Jadi Ingarso Sungtulodo ini maksudnya kalau jadi orang itu jadilah teladan gitu ya. Jadilah teladan. Terus ini Ing Madyo Mangunkarso ini ya secara harafiahnya diterjemahkan dalam yang bahasa yang sudah bahasa Indonesia banget ya, membangun kekuatan dan terus berkaya, dan di belakang memberi dorongan ya, bukan memberikan dorongan supaya jatuh yang, tapi ini dari sisi yang positif. Dan yang ketiga ini ya, jadi Ki Hajar Dewantara ini menyebutkan ini akan terasa di teman siswa yang dulu-dulu ya. Kalau sekarang saya tidak tahu, tidak paham itu ya, karena saya sudah tidak terjun lagi di taman siswa. Jadi sistem pendidikannya ini disesuaikan dengan kepentingan rakyat ya, nusa bangsa dan kepentingan kebudayaan. Jadi nanti ini sudah jadi nasionalis ya, nasionalis. Jadi ini Ki Hajar Dewantara itu tidak ada unsur agamanya. Jadi kalau Anda melihat ya, misalnya sekolah-sekolah misalnya di
Di taman siswa itu ya agamanya bisa bebas agama apa saja. Jadi bukan sekolah keagamaan ya. Jadi nasional, agama apa aja boleh masuk. Artinya kalau agama A nanti guru agamanya juga A, kalau agama siswanya B nanti guru agamanya B dan seterusnya. Nah, itu ya, itu Ki Hajar Dewantara. Paling tidak Anda kenal gitu ya bahwa tiga nga ya. Tiga nga dan konsep tutfuri itu ya. Terus kalau yang tokoh pendidikan yang berafiliasi agama, misalnya agama Islam ini, jadi Ahmad Dahlan ya, karena dia kiai dan pernah pergi haji ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini uh, Muhammadiyah ya, Muhammadiyah. Jadi bukan NU ya, ini Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu biasanya umat Islam yang di perkotaan. Tapi kalau NU, Nunut Urip, Nahdlatul Ulama, itu umat Islam yang di luar perkotaan. Ya. Sebetulnya sama, ya. Secara prinsip sama. Tapi kalau dilihat ya tidak sama. Ya. Itu beda, ya, beda pemikiran lah. Ini beliau mendirikan Muhammadiyah, sekolah. Tujuannya adalah membentuk kepribadian ya. Siswa itu menjadi manusia unggul. Manusia unggul itu ya potensinya apa ya? Potensinya apa? Terus selain potensi ya diberi bekal keagamaan, agama Islam, dan nanti ditambahi dengan pengetahuan yang sifatnya supaya membentuk siswa itu menjadi bisa hidup mandiri. Ini. Jadi kurikulumnya bersumber Al-Quran dan hadis ya. Dan seterusnya ini ada. Jadi metode pendidikannya ini metode sorongan, bandongan, wetonan. Nah, ini bentuknya madrasah. Jadi mulai SA, MA dan seterusnya ya. Pakai belajar klasikal. Ini sudah dibaca sendiri saja. Ini termasuk contoh ya SMA 1 Muhammadiyah. Ini tidak disebutkan tahun berapa, tapi kalau dilihat dari potongan rambutnya, ini kalau perempuan tidak bisa terlihat karena mereka sudah pakai hijab. Kalau cowoknya ya tidak juga dilihat. Tidak ada yang bisa dilihat keterangan waktu di gambar-gambar ini ya. Sudah dihapus bawahnya ini ada mungkin Indosat Oreo dan seterusnya tidak ada. Jadi ini perguruan ya, bukan perguruan silat ya, tapi sekolah keagamaan nasional ya. Itu dari yang mendirikan adalah Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah. Seharusnya partnernya NU juga harus di ini ya, tapi di sini tidak dibahas ya. Nah, ini sebagai seorang pembaharu bisa dibaca sendiri. Ini 10 menit ya. Tadi kan 8 menit tambah 10 menit 18 menit. Nah, ini Anda nanti bisa menjawab pertanyaan seperti ini ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini membuat pembaharuan pendidikan apa ya gitu. Nah, tapi pembaharuan pendidikan itu di masanya kapan? Kalau sekarang kan enggak, kan ya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu ya, saat beliau membuat sekolah ya Muhammadiyah itu apa yang dibahas pembaharuannya. Berarti pembaharuannya kan setelah Ki Hajar Dewantara ya. Nah, kalau ada pembaharuan itu nanti banyak yang menentang biasanya ya. Misalnya pemimpin. Kalau ada perubahan itu yang paling berat adalah pemimpin. Kalau yang rakyat itu belum merasakan perubahan. Mengapa banyak pihak menentang pembaharuannya? Kalau pertanyaan seperti ini berarti pembaharuannya ekstrim ya. Ya coba singkat ini kan keagamaan ya, keagamaan berarti kan ada masalah. Sebab kalau seorang manusia masuk ke Muhammadiyah, agamanya selain Islam itu
dia tidak boleh mendapatkan, setahu saya pribadi, siswa itu tidak bisa mendapatkan guru agamanya dia, jadi harus ikut agama Islam ya. Seperti saya dulu waktu di sekolah itu kan masuk sekolah agama non Muslim ya, agama Kristen. Jadi saya juga belajar Alkitab juga gitu ya, di rumah ngaji juga gitu. Jadi tidak kalau saya agama Islam ikut di SMP di misalnya Santo Antonius ya misalnya, itu terus mendapat pelajaran agama Islam, tidak gitu ya. Sama seperti di Muhammadiyah, kalau agamanya Buddha masuk ke situ ya dapat pelajaran agama Islam ya. Apakah itu disebut dengan pembaharuan atau bagaimana? Nah, Anda coba nanti baca sendiri ya. Nah, terus ada lagi nih. Ini 1, 2, nah ini tuh nggak dikasih nomor ya. Ini, kajilah konsep pendidikan Ahmad Dahlan yang manakah yang masih relevan dengan pendidikan saat ini. Jadi ini nomor 3 mungkin ya. Ya beginilah kalau seperti tahu bulat ya, membuatnya mendadak ya, dadakan. Jadi wakili pendirian sekolah keagamaan ya. Seharusnya ada sekolah keagamaan yang lain ya. Tapi ternyata di sini saya lihat juga tidak ada. Ya sudah, cukup seperti itu aja. Nah, sekarang yang bersifat nasional ya. Tadi Ki Hajar Dewantara ini membuat taman siswa nasional ya, ini sekolah nasional. Terus tadi Ahmad Dahlan, ini Muhammadiyah. Nah, sekarang Muhammad Syafi'i ya, ini dari Sumatera Barat ya. Sumatera Barat. Ini aslinya mungkin bukan di Sumatera Barat ya, tapi mungkin karena orang tuanya pindah. Ini sekolah di negeri Belanda, setelah itu kembali lah ya, setelah itu kembali. Terus beliau mendirikan INS ya, Indonesia Netherlands School ya. Ini di Kayu Tanam. Anda pernah dengar Kayu Tanam? Jadi kalau ke Padang Pariaman itu teman-teman itu biasanya minta ke tour leadernya untuk paling tidak merasakan secara empiris itu ke Kayu Tanam. Ada fotonya kalau nggak salah ya. Mana. Sebentar. Nah, ini Kayu Tanam di sini ya. Tapi apakah kondisinya masih seperti ini ya? Ini kelihatannya dapat di Google Picture ya. Di sini tidak disebutkan kapan itu. Kalau dilihat dari fotonya sih foto zaman bahula. Sekarang untuk foto menggunakan handphone yang kelas 3 giga, 32 giga saya sudah tidak seperti itu ya. Jadi ini memperkenalkan sekolah nasional ya. Tapi sudah tahunnya sudah sebelum merdeka ya. Ini bisa dibaca sendiri. Jadi di INS ini Syafi'i itu memperkenalkan sekolah vokasi ya, sekolah vokasi kejuruan ya, sekolah kejuruan. Kalau yang tadi itu dari mulai SD, SMP, SMA ya, SMK-nya kalau taman siswa baru-baru saja. Tapi kalau Muhammadiyah sudah baru-baru saja membuat vokasi. Tapi kalau yang Syafi'i ini sudah dari awal sudah vokasi